Terima kasih Dr. Redi Mantovani. Untuk pemateri selanjutnya adalah Prof. Dr. Andi Hamzah. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Prof. Dr. Andi Hamzah ini sekarang menjadi dosen di Universitas Trisakti. Oh ya, sudah berakhir. Untuk pendidikan beliau S1 di Universitas Hasanuddin pada tahun 1962 dan menempuh doktorat di Universitas Hasanuddin juga pada tahun 1982. Prof. Andi Hamzah ini boleh dikatakan sebagai pegawainya hukum acara pidana karena beliau selalu menjadi penyusun rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum menjadi dosen, Prof. Andi Hamzah ini pernah menjadi jaksa, pernah menjadi kejari di Manado dan pernah menjadi staf ahli Jaksa Agung pada tahun 1992. Tidak berpanjang kata, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah mengenai perkembangan kitab ataupun perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Terima kasih, waktu dipersilahkan Prof. Saya mulai dulu dengan judul yang diberikan kepada saya tentang wewenang dan fungsi kejaksaan ya. Itu pertama-tama ya. Saya mulai dulu dengan riwayatnya. Riwayatnya begini. Banyak orang mengatakan kejaksaan tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan kepolisian tercantum. Karena ini kurang mengerti bahwa sebenarnya kejaksaan sudah tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 24. Peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Itu pasal 24 yang asli ya. Jadi itu di situ tersirat sebenarnya termasuk Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang itu maksudnya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda mengikuti Belanda ya. Oleh karena itu keluar Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 1 tahun 50, Undang-Undang Mahkamah Agung keluar yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan paling kurang 4 orang hakim agung, anggota atau hakim agung, seorang penitra, dan satu atau lebih penitra pengganti. Begitu bunyinya di pasal 2. Di pasal 2 ayat 2 Pasal 2 ayat 3 mengatakan pada Mahkamah Agung ada seorang Jaksa Agung dan 2 orang Jaksa Agung Muda yang diubah pada tahun 58 Undang-Undang Mahkamah Agung itu menjadi 4 orang Jaksa Agung Muda. Jadi dasar Jaksa Agung itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Dijabarkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 50. Jadi mengikuti Belanda karena Supomo itu adalah sarjana hukum, doktor hukum lulusan Leiden, Belanda. Jadi pemikiran hukumnya pikiran Belanda. Jadi dia sebagai otak utama
penyusunan Undang-Undang Dasar 45, begitu pikirannya mengenai kejaksaan. Jadi mengikuti Belanda, Jaksa Agung di Belanda namanya Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Dan Jaksa Agung Muda namanya di Belanda Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Jadi Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung. Kerjanya sidang, memberi konklusi pada sidang kasasi. Kantornya di Mahkamah Agung. Nah, itu diikuti Indonesia tahun 50-an. Jadi Jaksa Agung Suprapto yang menjadi idola. Idola, panutan kejaksaan yang ada patungnya itu di depan Kejaksaan Agung, Suprapto. Banyak kota di Jawa ini, banyak kota di Jawa, ada beberapa kota yang ada jalan Jaksa Agung Suprapto. Ini Jaksa Agung yang paling hebat ya. Nah, namanya dia Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Jaksa Agung Mudanya, Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung. Kantornya di Mahkamah Agung, Lapangan Banteng. Bukan anggota kabinet yang setiap saat bisa diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya sama dengan kabinet. Ya, jadi putusan MK itu yang menganulir Jaksa Agung Hendarman karena tidak dilantik lagi, itu pemikiran sesuai dengan pemikiran Jaksa Agung itu anggota kabinet. Jadi justru putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar. Karena riwayatnya dia tidak tahu. Jadi Jaksa Agung itu bukan anggota kabinet. Dia pensiun pada umur pensiun. Sama dengan Ketua Mahkamah Agung. Maka itu kejaksaan namanya independen. Jaksa Agung Suprapto itu independen. Dia menangkap 3 orang menteri. 3 orang menteri ditangkap. Menteri Jody Gondokusumo, Mr. Jody Gondokusumo ditangkap karena dituduh terima suap. Waktu itu kejaksaan masuk Kementerian Kehakiman secara administratif. Jadi jaksa itu dibawahi oleh Menteri Kehakiman. Jadi SK pertama saya jaksa pada umur 20 tahun ditandatangani oleh Menteri Kehakiman. Bukan Jaksa Agung. Jadi kejaksaan pada waktu itu independen. Tidak berada di bawah kabinet. Tapi tidak mandiri. Jadi lain independen, lain mandiri. Tidak mandiri karena di bawah administratif, penggajiannya, pembelian mobilnya, kantornya dibangun oleh Kementerian Kehakiman. Ya kan? Jadi dia tidak mandiri tapi independen. Sampai dia menangkap Menteri Kehakiman yang bosnya kejaksaan secara administratif. Kan hebat itu namanya. Ya, Menteri Mr. Jody Gondokusumo tangkap. Menteri Luar Negeri Ruslan Abdugani ditangkap. Sultan Makmur, Menteri Perekonomian ditangkap. Bung Karno tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sekarang bisa Jaksa Agung tangkap menteri? Nah, itu bedanya. Pada tahun 1961, setelah Suprapto itu digeser kan? Maka Jaksa Agung dijadikan menteri. Nah, menteri kejaksaan. Dan sejak tahun 61 itu kejaksaan dikeluarkan dari Departemen Kehakiman, berdiri sendiri sebagai suatu lembaga. Jadi terbalik, kalau dulu independen tapi tidak mandiri,
Sekarang mandiri tapi tidak independen. Kan? Mandiri. Administratif, membeli mobil, angkat jaksa, berhentikan jaksa, jaksa agung semua, bukan menteri kehakiman. Tapi dia tidak mandiri, tidak independen. Kehilangan independennya. Nah, boleh pilih yang mana ya? Yang lucunya, Hari Bakti Kejaksaan yang dirayakan adalah 22 Juli. Hari keluarnya kejaksaan dari Kementerian Kehakiman. Jadi hari kejaksaan sekarang, hari kemandirian. Bersamaan dengan itu, hari kehilangan independen. Iya toh? Jadi menurut saya, karena jaksa sejak tahun 54 saya, bagi saya itu, Hari Bakti Kejaksaan 22 Juli itu bukan patut dirayakan, patut disayangkan karena kehilangan independen. Kalau jaksa agung independen, sebenarnya tidak perlu ada KPK, ya kan? KPK ada hanya untuk prevensi, bukan untuk menangkapi orang. Cukup jaksa agung, karena jaksa agung independen. Nah, jadi jaksa agung Suprapto ini hebat, berani, jujur, sederhana, kebapaan, ya. Jaksa muda, jaksa kerucut juga bisa menghadap. Pak, saya dipindah ke Medan. Kalau boleh jangan ke Medan, Pak. Saya pindah dari Makassar ke Medan, Pak. Begini aja, ya. Kamu berangkat 6 bulan ke Medan. Kalau tidak kerasan sini, lapor sini lagi ya. Nah, itu jaksa Suprapto. Sampai di Medan sudah 3 tahun tidak lapor lagi. Ternyata lebih enak di Medan. Sekarang apa bisa jaksa kerucut dari Malang langsung ke Jakarta menghadap jaksa agung? Gak bisa kan? Paling-paling jaksa tinggi yang menghadap sana. Nah, ini bedanya ya. Mengenai kejaksaan itu. Jadi sebenarnya saya itu merindukan kejaksaan itu yang independen. Saya tangkapi orang, ya biar gubernur berteriak, saya jalan terus. Tidak ada peduli. Sekarang apa bisa begitu? Tidak bisa ya. Nah, jadi saya kembali sekarang. Bagaimana dalam KUHP? Sejak tahun 61, kejaksaan itu mencut terus wewenangnya dan fungsinya, dipertelin terus. Kenapa dipertelin? Trauma. Jaksa Agung Suprapto itu tangkapi menteri. Ada jaksa agung yang mengganti Suprapto namanya Gatot Taruma Miharja. Yang ganti Suprapto itu dia memberantas penyelundupan di Tanjung Priok yang dilakukan oleh orang-orang gede. Apa terjadi? Mobilnya ditabrak, mobil dinas jaksa agung ditabrak oleh truk tentara. Hilang tangannya. Coba orang yang mau tegakkan hukum kehilangan tangan. Berhenti menjadi jaksa agung, tinggal di lorong, tidak ada orang lihat dia. Miskin semiskin-miskinnya dia. Itu riwayat kejaksaan. Nah, kita sekarang bagaimana mencut wewenangnya. Mula-mula undang-undang kejaksaan nomor 15 ya. 16 atau 6, tahun 61. Kejaksaan kehilangan wewenang menyidik langsung. Hanya boleh penyidikan lanjutan. Tidak boleh menyidik. Yang saya waktu jaksa umur 21, 22 tahun terus menyidik. Saya geledah kapal langsung waktu saya jaksa muda. Masih jaksa muda ya. Bayangkan orang jaksa umur 22 tahun naik ke kapal, geledah kapal. Lembaga yang menjadi stakeholders. Ada PPNS, kemudian kalau illegal fishing itu malah ada konflik di laut,